pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Halo teman-teman, halo Miss Retno. Halo Kaila, selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, hari ini kita jumpa lagi nih dengan Kaila dan ada Miss Retno di sini ya. Ya, gimana kabar Kaila hari ini? Sehat, puji Tuhan Miss Retno. Puji Tuhan. Teman-teman di rumah juga sehat ya pastinya ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita saat ini, tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Yuk ajak teman-temannya untuk berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa. Ya, yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini. Kembali Tuhan, kami mau bersekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap penuh dengan semangat dan sukacita untuk memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus akan tolong kami semua di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kaila berkira enggak, senang enggak jadi anak Tuhan Yesus? Senang Miss. Kenapa? Karena aku anak Tuhan Yesus. Yuk kita mau sama-sama mengajak teman-teman di rumah untuk memuji nama Tuhan ya. Saya bergirang oleh karena kita anak-anak siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Dulu ya. Siang malam kita senantiasa bersuka cita karena kita menjadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Iya, oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup. Ya, hidup di mana? Di dalam kita. Iya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Yesus yang hidup dalamku.
lagi ya. Hari ini kita mau kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, saya sudah siap untuk belajar, untuk mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Tolong saya agar dapat duduk tenang, mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah adik-adik, nas pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga yang ke-14. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Yang belum bisa baca nanti Mbak tolong sama mamahnya untuk dibacain. Oke? Nah, siapa? Kata mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah pergi memancing ya? Ada? Wah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Karena juga belum pernah memancing ya. Kalau kita mau memancing gitu, biasanya kita pakai alat apa, bawa apa aja sih? Alat masak? Bukan dong. Alat lukis? Jelas bukan. Kalau kita mau mancing ya bawanya alat pancing ya adik-adik ya. Ada alat pancing yang panjang itu. Atau juga kita bisa pakai jala atau jaring kayak gitu ya. Nah, adik-adik masih ingat kan apa itu beberapa murid Tuhan Yesus pekerjaannya juga sebagai nelayan ya, yang mencari ikan di laut. Nah, hari ini kita juga mau belajar mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saat itu di Danau Tiberias, di tepi Danau Tiberias, Simon Petrus mengajak beberapa rekannya, ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedeus, dan juga 2 orang murid Tuhan Yesus lainnya. Dia berkata kepada teman-temannya, hari ini aku mau pergi untuk mencari ikan di laut, kalian ikut enggak? Wah, baiklah Petrus, kami ikut bersamamu. Lalu pergilah mereka semuanya menyiapkan jala dan juga perahu untuk mencari ikan di Danau Tiberias. Mereka berangkat malam-malam dan semalaman suntuk mereka mencoba mencari ikan, menebarkan jala ke segala arah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, tapi tak satu pun ikan yang dapat mereka tangkap. Wah, sudah semalam suntuk, sudah capek, tapi tak satu pun ikan yang mereka dapatkan ya adik-adik ya. Nah, ketika hari sudah mulai siang, di tepi danau itu ada seseorang yang bertanya kepada mereka, "Hai kalian, apa kalian mempunyai lauk pauk?" Wah, mereka jawab apa? Mereka kan nggak ada ikan yang ditangkap ya. Mereka jawab, "Maaf Pak, tidak ada." Gitu. Lalu orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Nanti kamu akan dapat ikan." Gitu. Weh, tadi kan kita sudah menebar ke segala arah ya. Nggak apa-apa, kita coba aja. Iya, mereka mentaati apa yang orang itu bilang. Jadi mereka dengan semangat 45, mereka mulai menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Wah, lalu mereka mulai menarik ya. Ketika mereka mulai menariknya, apa yang terjadi? Wah, jala itu sangat berat. Wah, ikannya sangat banyak. Ikan yang ditangkap sangat banyak. Padahal telah semalam suntuk mereka mencari ikan, tapi tidak ada satu ikan pun yang terjaring. Tapi ketika orang itu berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu," ikannya banyak sekali. Wah, mereka senang sekali ya adik-adik ya. Ikannya gede-gede lagi ya, besar-besar ikannya. Kita juga itu
mereka jadi ingat dengan peristiwa yang lalu yang mereka alami bersama Tuhan mereka, Tuhan Yesus. Waktu itu mereka pun mengalami hal yang sama. Mereka menangkap ikan yang banyak sampai jalan terkoyak. Dan mereka jadi ingat, oh itu pasti Tuhan Yesus. Teman-teman, itu Tuhan Yesus gitu ya. Wah, mereka pada senang sekali ya. Benar itu Tuhan Yesus. Simon Petrus saking gembiranya, saking sukacitanya, dia langsung terjun ke danau dan dia berenang menuju ke tempat Tuhan Yesus berada. Dan murid-murid yang lain lalu mulai mendayung perahu mereka. Perahu mereka tidak jauh tuh dari darat, sekitar 200 hasta. Satu hasta itu panjangnya segini adik-adik, dari siku sampai jari tengah, atau sekitar 0,45 meter. Jadi kalau dikalikan 200 sekitar 90 meter, nggak sampai 100 meter ya, nggak terlalu jauh dari daratan. Wah, mereka dengan gembiranya, mereka dengan semangatnya, mereka ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Benar, itu adalah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Wah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawalah ikan-ikan itu kemari. Nah, dan ketika mereka sudah sampai di darat, mereka melihat ada perapian ya, ada arang yang telah menyala dan ada ikan yang dalam proses dibakar, yang sudah dibakar. Bawalah ikan-ikan yang kamu bawa tadi kemari. Wah, lalu murid-muridnya membawa ikan itu. Wah, ikannya banyak sekali adik-adik. Jumlahnya itu 153 ekor ikan. Bukan ikan kecil ya, tapi ikan gede-gede. Wah, lalu mereka bersama Tuhan Yesus makan bersama, sarapan dengan ikan dan roti. Nah, ketika mereka sarapan, ketika mereka berkumpul dengan Tuhan Yesus, tidak ada seorang murid pun yang bertanya, siapa engkau? Karena mereka tahu kalau dia yang datang menemuinya, yang saat ini sedang makan bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus yang hidup, bukan hantu loh ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh yang sama seperti waktu dia hidup. Jadi ya seperti kita ini, seperti manusia ini, punya tulang, punya daging gitu ya. Jadi bukan hantu. Terus bisa juga diraba. Ingat kan waktu Thomas kemarin kan tidak percaya, terus dia terus dia menunjukkan telunjukkan ke bekas lukanya Tuhan Yesus. Iya, jadi Tuhan Yesus itu bangkit bukan sebagai hantu, bukan hantu ya, tapi ya dia bangkit dengan tubuhnya seperti manusia kita yang ada ini, ada tulang, ada dagingnya. Dan Tuhan Yesus pun makan ya, Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, makan roti dan ikan tadi. Kalau hantu kan tidak makan ya adik-adik ya. Iya, jadi Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Ya, dan itulah sukacita dari para murid-muridnya. Dan ini adalah kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali kepada murid-muridnya, meneguhkan kembali kepada murid-muridnya akan panggilan Allah kepada mereka, bahwa mereka itu dipanggil bukan untuk menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Apa maksudnya penjala manusia ya? Apakah manusia dijaring gitukah? Bukan ya, tetapi panggilan kepada murid-muridnya adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, memberitakan berita sukacita tentang Tuhan Yesus yang diutus Bapa dari surga ke dunia, yang menderita disalib untuk menebus manusia dan kini telah bangkit dan hidup, telah mengalahkan maut. Itulah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan
kebangkitan Tuhan Yesus juga pada akhirnya akan menjadi sukacita juga kita, bukan hanya sukacita murid-muridnya Tuhan Yesus saja, adik-adik, karena kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang telah bangkit. Jadi kita bersyukur ya adik-adik, memiliki Allah yang mengasihi kita, Ia yang datang ke dunia ini, rela disiksa, disalib untuk kita, dan tapi kini dia telah bangkit, telah hidup. Ayat hafalan. Ya, adik-adik, yuk kita mau menghafal ayat hafalan kita ya, dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kita buka dulu Alkitabnya dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang berkuasa atas maut, dan kita anak-anaknya bersukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat iman percaya kita tidak sia-sia, dan kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi pengharapan bagi kita karena kita pun nantinya akan dibangkitkan oleh Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Oke adik-adik, itulah cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya, kita mau menutup ibadah kita saat ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Sungguh Tuhan, saya mengucap syukur untuk cinta kasih yang telah Engkau berikan untuk saya. Engkau yang rela hadir di dunia, disalib untuk menebus saya. Tapi Engkau kini telah bangkit Tuhan, Engkau hidup, Engkau berkuasa atas maut. Saya sungguh bangga memiliki Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dan ajari saya juga Tuhan untuk dapat menyatakan kasih saya kepada Engkau dengan menceritakan tentang Engkau Tuhan kepada teman-teman yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka pun boleh mendapatkan anugerah keselamatan seperti yang Engkau berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.